sahabat sukses. Nah, kembali lagi dalam video kali ini saya akan membahas tutorial PPDB 2020. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa SMP yang baru lulus yang ingin melanjutkan SMA, SMK. Nah, kita ketahui pendaftarannya adalah secara online. Nah, jadi tidak semua sekolah bisa memfasilitasi siswanya mendaftar. Karena jumlah siswanya banyak, itu harus dilakukan secara mandiri. Nah, untuk itu tujuan dari video kali ini adalah siswa dapat secara mandiri mendaftar online. Nah, langkah pertama adalah klik Google Chrome-nya. Nah, lalu ketik Disdikpora Bali. Kita nggak langsung ke PPDB-nya ya, biar tahu juknisnya apa, terus link demonya di mana, biar paham kita klik Dinas Pendidikan. Nah, di pojok kanan atas ada PPDB tahun 2020, ini diklik. Nah, selanjutnya di sini ada tempat download, ada juknis PPDB, ini penting sekali dibaca. Terus ada surat pernyataan orang tua. Nah, ini download di sini, lalu ditulis tangan boleh, lalu ditandatangani pakai materai, lalu di scan. Nah, itulah nanti akan diupload. Nah, ada surat keterangan tempat tinggal sesuai jalur pendaftarannya ya. Di juknis lagi sebentar saya paparkan. Surat keterangan rapor nih didapat dari sekolah. Ini semua sudah dapat nih siswa. Nah, selanjutnya ada link demo, link untuk pendaftaran. Apa bedanya? Nah, link demo ini untuk latihan ya. Nah, sebelum mulai pendaftaran kita klik link demo dulu sebagai uji coba. Nah, untuk link pendaftarannya di sini, ini akan dibuka pada saat pendaftaran sudah mulai. Nah, pada saat pendaftaran sudah mulai jangan pakai link demo ini ya, nanti pendaftarannya nggak masuk. Nah, ini pendaftaran resminya. Ini untuk latihannya. Oke, kita langsung saja akan baca juknisnya sebelum ke link demo. Nah, ini dari atas saya tidak baca, langsung aja ke alur pendaftaran ya, biar mempersingkat waktu. Nah, alur pendaftaran. Nah, yang paling pertama ini kuotanya paling besar adalah jalur zonasi 50% ya. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal atau laman PPDB online Provinsi Bali. Nah, ini ya poin 7 ini. Klik ini nanti ya. Nah, jelas ya. Selanjutnya memilih jalur pendaftaran. Nah, jalur sesuai ya tahapan yang dibuka. Tanggal 15 itu jalur apa? Ini jangan sampai salah klik ya. Kalau jalur zonasinya ada di tahap 2, itu mulai tanggal 22 ya sampai 24 Juni. Kalau tanggal 15 itu jalur, salah satunya adalah jalur perpindahan orang tua dan lain-lainnya, itu udah ada di juknis ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu dibutuhkan? Ini poin C. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input nomor induk siswa nasional NISN. Nah, di mana didapat? Nah, orang tua yang belum paham dengan NISN, ini didapat di surat keterangan lulus. Nah, pasti ada NISN-nya. Nah, kalau tidak ada di surat surat keterangan nilai rapornya ya 4 mapel. Itu pasti ada. Nah, itu dicatat ya pakai pendaftaran online, biar nanti misalnya minta bantuan ke orang, biar langsung ini NISN-nya ini disediakan ya. Nah, selanjutnya setelah nanti NISN-nya dimasukkan, nanti akan review dan sesuaikan data. Jadi NISN ini secara otomatis menampilkan data siswa. Nah, selanjutnya apa aja yang perlu diunggah? Nah, ini yang perlu diunggah adalah formatnya ya, JPEG atau PNG. Ini dalam format foto ya. Setiap dokumen ukuran maksimalnya adalah 1024 KB. Jangan sampai lebih ya. Kalau lebih nanti ditolak. Cek dulu, setelah scan kasih tahu biar dokumennya itu kurang dari 1024 KB biar bisa diterima. Nah, selanjutnya apa aja yang dipersiapkan? Nah, ada fitur ijazah. Nah, ini unggah hasil scan ijazah. Ini karena belum dapat hasil scan surat keterangan lulus, silakan persiapkan ya surat keterangan lulusnya di scan. Terus fitur pengunggah KK atau suket domisili. Nah, ini hanya bisa diklik satu pilihan ya. Kalau pakai KK klik KK, kalau suketnya. Itu diunggah ya. Diunggah sama aja, ini saya yakin semua sudah memiliki.
Nah, selanjutnya akte kelahiran. Nah, ini dipersiapkan. Lalu pernyataan orang tua. Nah, yang mana pernyataan orang tua? Yang ini ya, surat pernyataan orang tua. Ini wajib ini untuk dizonasi. Nah, itu saja 4 dokumen itu dipersiapkan. Nanti kalau minta tolong ke orang, jadi gampang sekali. Oh, ini udah disediakan, tinggal diupload. Butuh 5 menit saja sudah selesai pendaftarannya ya. Nah, setelah itu lalu memilih sekolah pilihan. Nah, usahakan pilihlah sekolah yang paling dekat. Ya, karena itu mempengaruhi dapat dan tidaknya kalau di jalur zonasi. Semakin dekat dengan sekolah, semakin besar peluangnya. Nah, peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan. Nah, cetak itu bukti pengajuannya ya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pendaftaran. Nah, selanjutnya verifikasi dokumen peserta dilakukan oleh panitia sekolah. Apakah dokumen sesuai atau tidak? Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. Nah, nanti orang tua akan menaruh nomor telepon ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin dihubungi dari pihak panitia. Nah, selanjutnya akan diverifikasi jika sudah sesuai. Nah, peserta dapat mengecek status pengajuannya. Nanti akan di demonya ya, saya jelaskan. Peserta yang dokumennya unggahan ditolak dengan alasan maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia. Nah, dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi. Nah, itu langsung saja ya kita ke demonya. Ke demonya langsung. Nah, ini demo, klik poin 6-nya itu. Oke, langkah pertama yang ini ada jalur ya. Ini kalau daftar di SMA ini jadi hampir sama ya. Hampir sama nih SMK-nya, klik di sini. Nah, di sini ada pilihannya zonasi sekolah dengan perjanjian, anak inklusi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan sertifikat prestasi. Nah, nanti ini masing-masing ada persyaratan. Hampir sama, mungkin ada beberapa tambahan ya. Kalau di sertifikat prestasi mengunggah piagam-piagam penghargaannya ya. Nah, ini semua sudah ada. Nanti kita yang pertama aja langsung zonasinya ya. Klik. Nah, selanjutnya langkah pertama adalah ini ada beranda, aturan, jadwal, ini dibaca-baca, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, statistik, dan daftar kembali pasca diterima. Ya. Langkah pertama langsung aja daftar ya. Daftar. Nah, setelah didaftar, teman-teman akan memasukkan, nah ini perhatikan, nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, ini dimasukkan ya. Ini saya sudah siapkan data. Ini dari siswa yang sudah pasti melamar di sekolah swasta. Jadi ini yang saya pakai uji coba. Nah, silahkan nanti teman-teman cek ya NISN-nya dimasukkan. Ini 10 digit ya, 10 digit. Nah, setelah itu sekolah asalnya dari dalam provinsi atau luar provinsi. Kalau dari provinsi Bali, klik dalam provinsi. Nah, udah ya, terklik dalam provinsi. Lalu jenis lulusannya. Nah, kalau yang resmi ini reguler ya. Ini klik reguler. Kalau di luar reguler ini paket A, B, SLB dan lain-lain. Nah, kalau dari sekolah negeri swasta pakai reguler. Nah, tahun lulus kalau yang sekarang lulus klik 2020. Kalau tahun lalu lulus 2019. Kali aja ada yang berhenti selama 1 tahun. Nah, selanjutnya kode keamanan. Nah, ini dimasukkan ya 04810481. Lanjutkan, klik nih kanan bawah. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini tidak perlu melengkapi data, sudah secara otomatis ya, sudah muncul berdasarkan NISN yang kita input. Nah, di sini ada kayu putih ya, tempat lahirnya. Ini alamat siswa. Ini Banjar Panti, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Nah, ini nanti pilihlah sekolah yang berada di satu kecamatan ya. Kalau luar kecamatan percuma. Kenapa saya bilang percuma? Nanti tingkat diterimanya itu kecil, kecuali teman-teman pakai surat keterangan domisili yang menerangkan benar-benar tinggal bersama siapa, kakek seperti itu ya, yang dekat dengan sekolahnya. Nah, selanjutnya isi data yang
belum terisi. Seperti ini, kecamatan. Nah, sebenarnya ini sudah ada ya, Kecamatan Sukesade. Nah, pilih Kecamatan Sukesade. Lalu di sini kelurahannya disesuaikan ya, kelurahan apa dia punya. Desa Kayu Putih ya. Nah, nih Kayu Putih. Ada jelas ya. RT RW-nya ini kalau cek ya di KTP, kalau tidak ada ini klik 0. Ketik 0, diisi aja 0. Ini harus diisi ya. Ini ada bintang merahnya, ini harus diisi. Kalau tidak isi tidak bisa kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini cari lokasi ya, biar dipetakan di sana berapa jaraknya ya. Cari lokasi, tinggal klik aja. Nah, sini sudah ya. Tempat tinggalnya sudah terisi di sini. Tinggal langsung di sini data tambahan, nomor kartu keluarga atau nomor surat keterangan domisili. Oke, kita masukkan ya. Ini dengan data fiktif ya. 510807 ya. 0301900002. Oke. Selanjutnya nomor ponsel orang tua ya. Ini benar-benar ya, jangan sampai salah ya. 085799998888. Ini biar bisa dihubungi kalau salah. Nah, ini ada tanggal kartu keluarga atau tanggal surat keterangan domisili. Nah, ini nanti di surat di KK-nya kan ada ya, tanggal terbitnya itu pakai ya. Karena ada persyaratan bahwa maksimal berapa yang bisa diterima ya. Kalau merubah saat ini mungkin akan ditolak. Misalnya, oh nih saya mau ngelamar di sekolah A, sekarang saya ubah datanya, itu tidak bisa. Jadi ada syarat minimalnya ya. Ini tinggal diisi, misalnya diisi tahun berapa kakaknya ya, 2018 misalnya, terbitnya ya Juni tanggal 6. Ini misal ya. Selanjutnya alamat berdasarkan nih, alamat berdasarkan apa? Ini karena kita pakai persiapkan KK ya, kartu keluarga. Kalau teman-teman pakai suket, silakan pakai suketnya ya. Ini pakai KK. Nah, lanjutkan. Nah, di sini sudah tertera ya, sudah dilanjutkan. Nah, ini sudah tahap nomor peserta, sudah input peserta, sudah unggah berkas sekarang. Nah, ini foto kartu keluarga KK, silakan diklik. Nah, pilihlah di mana disimpan berkasnya ya. Kalau di sini di PPDB 2020. Nah, ini KK, ini saya klik KK lalu dibuka. Nah, ini proses upload. Nah, di sini udah ya. Berarti sudah terupload. Lalu di sini foto akte kelahiran, siapkan juga. Nah, ini akte kelahiran, di-scan ya, format JPG atau PNG. Sudah terupload. Lalu foto ijazah atau surat keterangan lulus nih. Ijazah belum dapat nih, surat keterangan lulusnya. Ya, jelas ya. Ini lalu foto surat pernyataan orang tua. Nah, ini orang tua yang tadi itu ya, diisi dulu bermaterai. Ya sudah, gampang sekali. Kalau sudah ini kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini udah. Lalu pilih tambah sekolah. Jalur zonasi itu 2 pilihan sekolah ya yang bisa. Kita pilih yang terdekat. Nah, misalnya kita pilih di sini karena di sana Kecamatan Sukesade ya. SMA Negeri 1 Sukesade pilihan 1. Kita pilih pilihan kedua, misalnya nggak dapat di sini, kita maunya di mana? SMA misalnya SMA Negeri 2 Singaraja. Jadi jelas ya, ini pilihan 1, pilihan 2. Lanjutkan. Nah, selanjutnya data sudah, ini pilihan 1, pilihan 2. Nah, ini akan bersaing di sini ya. Semakin dekat semakin besar peluangnya. Nah, ini datanya tinggal cek-cek kalau sudah benar. Udah benar ya ini. Nah, ini dari ini tempat tinggalnya, ini sekolahnya ya. Sudah jelas di sana. Nah, ini jaraknya ada ya. Pilihan 1 jaraknya 8.375 meter. Kalau ini 7.000, berarti ini pilihan 2-nya yang lebih dekat ya.
Nanti tinggal pilih aja ya, sesuaikan ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan, jangan lupa ini dicentang ya. Setuju dengan pernyataan di atas. Lanjutkan. Nah, selanjutnya sudah hampir selesai ya. Di sini ada nomor pesertanya. Nah, kode verifikasinya ini. Ini jangan sampai lupa. Lalu sebelum ditutup, Anda wajib melakukan cetak. Nah, cetak bukti ajuan. Oke, nah seperti ini ya munculnya. Silakan disimpan. Disimpan as PDF. Kalau sudah ini Nah, lalu taruh di PPDB. Ini biar mudah diingat ya. Tanda bukti pengajuan pendaftaran Iputu Saptameta. Oke, sudah tersimpan ya. Jadi kita cek sudah tersimpankah? Ini tanda buktinya. Jadi print aja ini. Kita lanjutkan ke. Nah, setelah itu ditutup. Selesai pendaftarannya. Nah, lalu bagaimana cara mengecek ya? Nah, selanjutnya cara memantaunya adalah apakah berkas yang kita upload sudah diterima atau tidak. Klik beranda. Nah, selanjutnya di sini adalah memantau hasil seleksi secara online. Nah, di sini lalu klik sekolahnya ya, misalnya di sekolah mana tadi daftar. Ya, kalau di SMA Negeri 1 tinggal klik SMA Negeri 1. Kalau SMA Negeri 1 Sukesade, klik SMA Negeri 1 Sukesade. Nah, di sini akan terlihat ya siswa-siswa yang sudah terverifikasi akan terlihat di sini. Nah, pantaulah setiap saat ya, atau dihubungi aja langsung kalau terjadi apa-apa. Lebih baik langsung cari ke sekolahnya, tanyakan di sana dengan pendaftarannya apakah ada kesalahan atau tidak.